Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di bengkel sepeda motor Patarjo. Hari ini kita akan memperbaiki untuk Honda Beat Karbu kasar untuk suara tarikan awal ya. Kita akan coba dengarkan untuk permasalahannya. Jadi kita nyalakan motornya. Ya, bunyi suara ngencring ya pada bagian pan sini. Kita akan perbaiki untuk suara ngencringnya. Nah, nanti kalau ada barangnya juga kita akan perbaiki untuk suara kasar pada ini. Nah, ini lakernya kena ini teman-teman. Ini ketika diputar kok bunyi. Nah, ini lakernya kena ya. Kita bongkar dulu untuk bagian CVT-nya. Jadi untuk Beat Karbu ini suara kasar ini disebabkan banyak problem ya. Dari ketika dilakukan starter sudah bunyi kasar, ketika motor didorong juga sudah bunyi kasar tanpa dinyalakan mesin ya. Seperti yang dilihat tadi, ketika kita putar ban itu sudah timbul suara kasar. Itu disebabkan karena ada laker atau bearing yang rusak. Untuk bearingnya yang mana, laker yang mana, nanti kita akan cek sama-sama. Buat teman-teman, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir, dan di skip ya. Terima kasih sudah bergabung di channel kami, atas supportnya, terima kasih banyak. Oke, untuk seperti biasa ini kita menggunakan kunci T8 ya. Untuk pembongkaran CVT pada umumnya menggunakan kunci T8. Tentunya untuk proses pembongkaran itu ke arah kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Oke, setelah semua baut sudah terlepas, kita lepas CVT ya. Sini ada seperti tanda pentolan dan ini ada profil. Ini gunanya untuk menahan seperti ini. Kita bisa mencongkelnya. Nah, oke, ini juga ada ini. Ini juga bisa buat nyongkel seperti ini ya. Nah, untuk di bagian belakang ada nih. Nah, ini bagian belakang juga ada. Beberapa untuk mencongkel ya. Ternyata lumayan parah ya untuk CVT-nya ini, kotornya ini bekas oli. Mungkin ada seal yang rembes. Kita coba putar ya. Bunyinya masih kasar ya, berarti bukan berasal dari bearing ini ya, bukan berasal dari bearing ini. Bunyi masih kasar. Kita lepas saja. Oke, suara ngencringnya ini berasal dari ini granat atau gear penghubung starter, dinamo starter dengan puli atau dengan bandul ya. Kita ganti dulu ini, kita tes untuk bunyinya ya. Oke, pinion dinamo starter atau granat ini
Ini udah seperti ini ya, covernya ini udah hilang. Suaranya juga udah ngicik. Coba kita pasang dengan yang baru ya. Untuk suara bunyi ngiciknya hilang, tapi ada suara ngeter ya. Ngeter itu bisa disebabkan dari karet atau bantalan roller yang kendor. Kita akan cek, kita bongkar. Untuk suara ngicik ceringnya dasnya ya seperti pedang cering udah hilang. Nih, kita taruh sini. Ini kita bongkar, kita servis sekalian. Nah, untuk bunyi ngeter kita akan bongkar ya, biar sama-sama tahu ya. Oke, ini jangan sampai hilang nih. Kita tempatkan pada satu tempat ya. Untuk membongkar ini menggunakan kunci 22 untuk bagian depan. Silnya bocor menandakan kayak seperti ini. Nah, ini penyebab bunyi ngeter ya. Ini kendor karetnya. Bunyi ngeter ini sudah pasti, sudah dipastikan. Parah ya untuk bagiannya ini. Ini kita halus ya, berarti untuk suaranya berada di dalam sini teman-teman. Ini kita pasang, ini kita putar dulu ya, halus ya. Oke, menandakan bahwa lakar yang ada di dalam ini lakar bambu atau lakar yang satunya ini sudah tidak layak pakai. Kita coba cek, nanti kita bongkar yang mana. Sebelum itu kita bersihkan terlebih dahulu ini. Ini bisa menggunakan bensin ya, karena untuk area depan ini bocor, dan untuk yang belakang ini jangan sampai kena bensin karena ini masih belum bocor. Jadi yang akan kita ganti yang bagian depan. Terlihat kotor sekali ya teman-teman. Untuk kebocoran seal seperti ini bisa membahayakan mesin ya, karena
Ini mengurangi dari kapasitas oli mesin, sehingga jika tidak dikontrol olinya, nanti tahu-tahu olinya habis, ternyata bocornya lewat seal puli atau seal berbandul ya. Yang seal belakang kita tidak ganti, jadi kita bebaskan dari terkena bensin ya. Ya, untuk oblak masih merumput, kita bersihkan. Jika ingin tarikannya lebih responsif, teman-teman bisa coak untuk bagian ini ya. Jalan rollernya ini dicoak, jadi untuk di sini tidak ada step, coak maksimal full, jadi untuk tarikan atas dapat. Cuman karena kita belum bikin untuk coakannya dan kita tidak punya pensil grinding untuk mencoaknya, jadi kita skip aja ya, sekedar sharing aja ya. Untuk roller masih bisa dipakai ya.
Nah, untuk mangkok ganda ini kalian bisa modifikasi dengan cara dilubangin ya di setiap ujungnya ini dilubangin agar debunya tidak ngumpul seperti tadi ya. Itu bisa keluar debu dari lubang-lubang itu. Tapi jangan di sini, kalau di sini akan mengganggu pergerakan kampas. Tapi di ujung ini, di ujung dari pertemuan sudut itu bisa bersih dari debu untuk bagian dalam, debunya keluar di sini ya. Kita akan mengganti seal untuk benda bit ya, bit karbu. Cara pergantiannya simak videonya dari awal sampai akhir untuk sharing-sharing aja ya. Ini yang pertama kita lepas dulu untuk penguncinya. Oke. Oke, setelah kunci terbuka ini kita rusak aja ya hasilnya. Kita rusak menggunakan benda tajam. Hati-hati ya saat penggunaan seperti ini ya. Jangan sampai kena bagian dalam. Oke, jika sudah bolong sedikit, kita gunakan kunci L ya. Kita ungkit. Jika memang kunci L-nya kecil, tidak kuat, kita ganti yang lebih gede. Belum masuk guys. Karena ini sangat keras, ini kita rusak dulu menggunakan kunci, menggunakan ini, jangan sampai terlalu dalam paku. Kemudian kita tarik menggunakan kunci L. Nah, untuk pemasangannya ini berada di luar ya. Kita gunakan seal yang lama untuk kita pukul.
Oke, jika sudah masuk jangan lupa untuk penguncinya ini untuk sisi yang rata berada di dalam dan sisi yang radius berada di luar ya. Jangan kebalik karena nanti tidak ngeplak ya kalau yang radius berada di dalam. Sampai penguncinya ini masuk ke areanya ya. Ya, udah masuk. Kita akan ngecek bearing kampas ganda. Ada dua bearing bambu dan bearing biasa. Ini ada yang rusak karena menimbulkan bunyi kasar ya. Kita harus lepas dulu untuk komponen-komponennya, karena kita akan bersihkan ini ya. Kalau nggak dilepas nanti mentok untuk melepas bearing yang satunya ini. Oke. Oke, langkah baiknya kita cek dulu untuk bearing dari laker bambu. Ini bisa kita lepas tanpa membuka ini ya. Untuk laker bambunya bisa dilepas. Laker yang biasa harus melepas kampas ganda. Oke, ternyata untuk laker bambunya ini rusak ya. Ini hilang satu ya. Hilang satu di sini. Nah, ini harus diganti. Nah, kita karena ini enggak ada laker bambu, kita cek untuk laker satunya. Kita pasang aja. Ada bunyi aneh ya, bunyinya masih normal, dan kita pasang seperti ini. Oh, ternyata untuk laker yang satunya juga minta diganti ya. Jadi bunyi kasar di laker nih, kalau masih kurang jelas. Oke, jadi kita harus melepas kampas ganda. Kotor ya. Nah, ini dilepas dulu ini. Oke, terlepas.
Nih penguncinya ini juga kita lepas. Ini pecahan dari laker bambu tadi. Nih. Oke, karena untuk seal ini masih bagus, tidak ada bercak oli keluar, jadi kita tidak ganti. Maka untuk pembersihannya jangan sampai terkena bensin ya. Nah, untuk sekarang kita akan melepas laker. Nah, ini kita ambil dulu penguncinya seperti biasa. Dan sudah terambil, kemudian kita lepas lakernya. Oke ya, lakernya ini udah rusak ya, kita tes lagi. Oke, bunyinya udah kasar ya. Ini kita langsung bersihkan. Ya, agar pembersihannya lebih maksimal, kita gunakan lap yang bersih ya. Ini ya. Oke, untuk ini kita lap aja, karena di bagian dalam ada bantalan sealnya. Kita lap, nanti kita semprot sisanya menggunakan kompresor ya. Dan yang ini kita juga lap aja tanpa dikasih bensin ya.
Ini kita lap, kita semprot. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan perakitan. Kita siapkan laker yang baru dan gemuk PVT. Ini gemuk ya, bukan balsem ya. Kita lumasi bagian dalam. Oke, sudah kita pasang laker yang baru untuk laker 6902. Kodenya 6902. Oke, ini kita tahan ya agar tegak lurus ya, tidak mencong-mencong. Oke, dari suaranya sepertinya sudah mentok. Oke, mentok ya. Jangan lupa untuk penguncinya. Pengunci laker yang pertama kita pasang. Nah, ini untuk bagian yang rata. Bagian yang rata berada di dalam dan bagian yang tidak rata berada di luar, yang radius ini berada di luar ya. Sampai bunyi klik, yaitu menandakan untuk penguncinya masuk ke profil alur yang sudah disediakan. Oke, kita alasi dengan grease lagi. Kemudian bearing bambunya kita masukkan. Ini alangkah baiknya menggunakan palu karet ya teman-teman. Jika tidak punya palu karet, bisa dilakukan seperti cara ini menggunakan bantuan kayu. Oke, kita rakit kembali. Oke, kita masuk. Nah, perhatikan untuk umurnya ini juga sama ya, yaitu bagian radius berada di luar, bagian yang datar berada di dalam.
Oke, kita tes ke dalam motor ya setelah diganti bearing. Perhatikan suaranya halus. Halus ya. Oke, kita pasang. Perhatikan pemasangannya. Bantalan yang lebih lebar ini berada di sisi kanan ya. Itu berlaku untuk semua. Oke. Nah, untuk karet ini kan longgar, kita ganjeli dulu dengan plat. Kita nggak usah ganti dengan yang baru. Oke, satu masih kurang, kita tambahin lagi. Ini kita rapikan, kita potong dulu agar nanti ketika memotong satunya lagi tidak terlalu berat. Oke, kencang sekali teman-teman. Potong. Kita lakukan cara seperti tadi. Oke, satu masih kurang, kita potong terlebih dahulu. Tambahkan satunya lagi. Ya, kencang. Satunya lagi sama. Cara ini dilakukan untuk menghemat biaya dengan hasil yang sama. Oke, masih agak kendor. Kita tambahin lagi. Ya, kencang ya.
Oke, untuk bunyinya udah halus ya. Jadi kenapa tadi bunyi srek kenceng, karena kita nekannya pakai kaki ya, itu nggak boleh, itu nggak bisa ditiru. Jadi untuk tek-teknya udah hilang, untuk bunyi pernya juga udah hilang, ini udah halus. Ini setelah dibersihkan kita pasang. Oke, jadi itu salah satu dan beberapa penyebab CVT Honda Beat, khususnya bunyi kasar dan untuk bagian bannya sering kotor ya. Oke, semoga bermanfaat.